Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Guna mewujudkan swasembada pangan nasional, pada tahun 2025 Polri menargetkan penanaman jagung pada 1 juta hektar lahan dengan estimasi hasil panen mencapai 4 sampai dengan 10 juta ton. Swasembada pangan jadi program utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Lewat Astacita, ia menekankan pentingnya sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Swasembada pangan berarti negara mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Tak hanya soal stok, tapi juga menyangkut harga, keamanan, dan keberlanjutan. Pada era Presiden Soeharto, Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada tahun 1985. Keberhasilan 4 dekade lalu itu pun mendorong Prabowo Subianto untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara lewat salah satu misi Astacita, yakni swasembada pangan. Keseriusan pemerintah dalam hal ini tidak main-main. Anggaran yang dikeluarkan pun tak kecil. Pada 2025, anggaran ketahanan pangan mencapai 155,5 triliun rupiah. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya senilai 144,3 triliun rupiah. Guru Besar IPB Dwi Andrea Santosa menegaskan bahwa ketahanan pangan sangat penting karena merupakan bagian dari kedaulatan negara. Banyak negara yang hancur dikarenakan tak bisa menjaga ketahanan pangan negaranya. Ya, sudah barang tentu amat sangat penting ya ketahanan pangan, karena apa? Kita semakin lama, kalau ketergantungan kita terhadap impor pangan semakin lama semakin membesar, sudah barang tentu ini akan sangat berisiko bagi Indonesia. Kita ingat banyak peristiwa di dunia, misalnya tahun 2011 ketika terjadi krisis pangan dunia, negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah akhirnya runtuh kan karena krisis pangan tersebut, karena harga pangan melonjak sangat tinggi. Dan itu yang menyebabkan yang disebut sebagai Arab Spring, yang beberapa negara di sana rezimnya runtuh karena itu. Jadi itu menjadi satu contoh bagaimana ketahanan pangan